Kan curug-curug kan. Ayo tuh sih. Jeruk-jeruk. Di kelas berapa? Pintu masuknya adalah biar natural biasa. Pintu masuk. Anggur Bu. Natural lihat. Allah. Halo Pak. Selamat. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, empat pemaparan materi, lima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Cara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin. Indonesia
Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Hamid SPDSD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru semuanya yang hadir pada acara pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata bagi CGP dari guru SD Ketujuan nomor 2, berarti 2 sekali ya. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul di sini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan petunjuknya, dengan risalahnya, sehingga kita semuanya senantiasa selalu berada di jalan yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu semuanya yang saya banggakan, baik dari SD Ketujuan 2 maupun Ketujuan 3, untuk aksi nyata pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pada aksi nyata kali ini mengambil tema berarti pengembangan budaya positif atau sosialisasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau kita bilang positif, pasti tentunya ada negatif, ada positif, ada negatif. Tapi di sini kita tentunya dari kedua definisi itu kita mengambil yang positif. Dengan pengembangan budaya positif di sini CGP bermaksud akan mensosialisasikan atau berbagi ilmu atau menularkan apa yang dia dapatkan kepada rekan-rekan guru yang lain, baik dalam satu sekolah ataupun sekolah sekitarnya atau lingkungannya. Mudah-mudahan dengan penerapan atau pemahaman tentang budaya positif, kita semuanya senantiasa selalu berada di jalur-jalur yang positif. Karena banyak dari anggapan dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar atau dari guru-guru yang lain mungkin, yang senior mungkin, dengan adanya kegiatan CGP tersebut bukannya mendatangkan kepositifan, malah kadang ada yang bilang menjadi negatif. Apa itu negatif? Misalnya karena terlalu sibuknya, banyak beranggapan itu sibuk untuk diri sendiri dan banyak meninggalkan kelas. Anak-anak ditinggalkan di kelas begitu saja. Guru-guru CGP itu sibuk dengan dunianya sendiri. Dipermudah ikut pengangkatan PNS atau P3K. Kemudian akan dilanjut ke misalnya PPG juga akan dipermudah, karena dengan punya sertifikat CGP untuk masuk ke PPG itu hanya sebagai persyaratan saja. Jadi hampir sekian persen itu secara otomatis karena dianggap sudah mengikuti kegiatan PPG. Makanya Bapak dan Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar sampai jam berapa? Sampai selesai.
sampai selesai. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya, saya hanya bisa memberi saran, memberi masukan seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik, bisa mengikuti dengan tertib, dan tentunya ilmunya bisa tertransfer ke Bapak dan Ibu semuanya, dan nanti bisa diterapkan atau bisa diaktualisasikan ke kelasnya masing-masing. Demikianlah Bapak dan Ibu semuanya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 10. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Ensih Triningsih SPD. Kepada yang terhormat Ibu Wiwi Ensih Triningsih SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai untuk memaparkan materi, saya ajak Bapak Ibu untuk pantun terlebih dahulu, nggih. Ketika saya berpantun, jenengan cukup jawab cakep, gitu nggih? Pergi ke pasar beli kuaci, cakep. Jangan lupa beli terasi, cakep. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat hari ini? Semoga bahagia selalu di hati. Lagi nggih? Pagi-pagi goreng terasi. Makannya jangan berisik. Kami di sini akan presentasi. Semoga bisa seru dan juga asik. Cukup nggih? Ya, sebelum saya mulai ke presentasi, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk asah otak ya, untuk mengetes konsentrasi Bapak dan Ibu guru hebat di sini ya. Saya ajak untuk berkonsentrasi. Siap? Pokoknya intinya dengar clue dari saya. Clue dari saya yang pertama itu adalah bumi itu bulat. Nah, itu clue dari saya. Berarti saya akan memberi Bapak Ibu pertanyaan. 36 ditambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan? Ya. Berarti Bapak Ibu sudah menjalankan konsentrasinya ya. Kemudian untuk clue yang kedua, ikuti kata-kata saya. Mobil-mobil, botol-botol, mobil-mobil. Mobil-mobil, botol-botol, mobil-mobil. Ya. Melon-melon, semangka-semangka, melon semangka. Melon-melon, semangka-semangka, melon semangka. Ada berapa melon? Berarti Ibu Luro belum konsentrasi. Saya ulangi lagi, ikuti kata-kata saya. Jeruk semangka, jeruk semangka, jeruk semangka. Ada berapa jeruk? 3. Jeruk semangka, jeruk semangka, jeruk semangka.
Konsentrasi Pak, konsentrasi. Jeruk semangat, jeruk semangat, jeruk semangat. Cluenya adalah ikuti arahan saya. Berarti Bapak tinggal mengikuti apa yang saya ucapkan. Berapa jumlah semangat? Seperti itu. Paham nggih? Oke. Bukan dihitung jumlahnya berapa. Paham Bu? Ya, itu sedikit ice breaking di awal pemaparan materi nggih. Kita masuk ke pemaparan materi tentang konsep inti budaya positif. Ya, di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tahu belum pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Belum. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita rancang sedemikian rupa berdasarkan dengan bakat atau potensi masing-masing karakteristik peserta didik. Contohnya misalnya kita punya peserta didik yang bakatnya itu di motoriknya kuat sekali, itu kita bisa kembangkan pada saat pembelajaran. Kemudian kalau yang kognitifnya itu lebih kuat, kita bisa kembangkan juga dalam pembelajaran. Jadi tidak monoton, kita terapkan pembelajaran satu arah kepada siswa. Kemudian untuk yang sekarang pembelajaran itu harus mewujudkan Ayo, berapa Bapak Ibu guru? 5. Bisa saya nyanyikan di sini? Ya, tentang profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti kira-kira berapa? Berapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berarti 7 ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah ini teori kontrol. Ada yang pernah dengar tentang teori kontrol, Bapak Ibu? Belum. Kita mau meluruskan tentang konsep teori kontrol. Karena selama ini kita itu sudah menganut konsep yang salah tentang apa itu teori kontrol. Nah ini adalah miskonsepsi atau konsep-konsep yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu secara tidak langsung ada di alam bawah sadar kita, itu guru itu harus mengontrol murid, padahal itu salah. Jelas ya? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Itu adalah ilusi yang salah tentang teori kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, ya, kalau kita membuat bersalah kepada murid atau siswa itu justru semakin menghilangkan motivasi belajarnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kira-kira terjadi tidak pada kita sebagai ibu bapak guru? Kira-kira secara tidak sadar sering terjadi tidak? Sering ya, tidak bisa dipungkiri kadang kita itu Terima kasih Ibu Lili.
Saya akan melanjutkan materi. Tapi sebelumnya saya di sini akan, Bapak Ibu sudah kenal saya ya? Belum, sudah. Nama saya Widiana Riasanti dari SD Negeri Petunjungan 2. Saya di sini akan melaksanakan tugas dari guru penggerak angkatan 10 saya, yaitu tentang pemaparan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Semangat ya? Iya. Nah, sebelum lanjut kita S-Drinking dulu. Nyanyi. Kita nyanyi Potong Bebek Angsa. Tahu lagunya ya Bapak Ibu? Tahu. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Tapi nada itu nanti kita ganti dengan nada di sini bacanya 01. Kakak barisan sini kik. Ingat ya Ibu. Barisan yang ketiga apa Bu maunya? Kiko. Kuku di sini kok. Masih ingat Ibu? Apa tadi barisan sini apa? Kakak. Di sini kik. Di sini kuk. Di sini kok. Oke. Nah, Ibu ikuti tangan saya. Kalau tangan saya ke sini berarti barisan sini yang bilang kakak. Tangan saya ke sini berarti kok. Oke. Kita mulai ya. Apa tadi nadanya? Potong bebek angsa. Kita coba dulu. Potong bebek angsa. Berarti kalau saya nunjuk sini, kak, kik, kok, seperti itu. Oke, sudah siap? Konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, nanti Bapak Ibu menjawab konsentrasi dimulai. Bisa nggak? Bisa. Kita coba. Konsentrasi dimulai. Ya, kita coba nyanyi potong bebek angsa dengan nada yang tadi. Kita coba lagi, satu kali lagi. Masih semangat tidak? Mana suaranya? Kita coba sekali lagi. Konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah kasih semangat. Dipaparkan sama rekan saya tadi. Posisi kontrol apakah? Aku. Nah, pada posisi ini tadi sudah dijelaskan tentang posisi kontrol. Saya tidak salah menjelaskan ya Bapak Ibu, tidak salah ucap. Tidak. Kontrol betul ya. Nah, pada posisi kontrol tadi sudah sudah dibahas. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua rasa bersalah, yang ketiga nah, lanjutnya
Pada posisi kontrol apakah aku? Bila ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Memantau. Hah? Iya. Yang betul adalah iya. Nah, lanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Bila ada kata apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang memantau. Apa manajer? Ayo, sebagai apa? Kita lihat manajer. Iya. Terus lanjut. Kalau posisi kontrol ini, kalau ada kata-kata ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai apa ini? Iya, pintar. Ya, betul. Tenang. Ya. Nah, ini posisi kontrol apa kamu? Bila kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol apa? Apa Bu Eli? Pemantau. Coba kita lihat. Pemantau. Ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mendalami ya, mendalami sebagai karakter posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu posisi kontrol dari kelima posisi kontrol tadi. Nah, saya ingin mengetahui keinginan Bapak Ibu pengen jadi posisi kontrol sebagai apa? Ditulis di sini di kertas, kemudian silakan Bapak Ibu tempel di depan di sini di posisi kontrol dulu. Satu-satu pengennya apa? Pengen jadi penghukum jangan. Oke. Nanti ditempelin di sana ya. Kalau sudah ditulis keinginan Bapak Ibu, monggo ditulis keinginannya apa? Saya ungu. Kamu nggak ada lah. Ganti ungu. Adanya pink. Bapak Ibu saya belakang. Ditulis Bapak Ibu pengennya keinginan Bapak Ibu itu di dalam kelas atau jadi seorang guru itu pengennya jadi posisi kontrol yang apa? Monggo yang sudah ditempel di depan, monggo. Gak apa-apa maju. Monggo lanjut. Yang sudah ditempel mawon. Tulisannya kecil sekali. Action, 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 action. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi keinginan Bapak Ibu. Oke, saya bacakan posisi kontrol guru yang Bapak Ibu inginkan adalah sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai pemantau, teman dan pemantau teman. Iya, terima kasih sudah mengisi dari posisi kontrol tersebut. Ya, dalam posisi kontrol yang Bapak Ibu tuliskan tadi memang sudah betul, tapi lebih baiknya kita sebagai seorang guru itu kita memilih sebagai manajer. Semuanya memang betul, tapi yang dibutuhkan atau yang yang kita harapkan itu adalah saya tahunya ya peraturan kelas, oke? Nah di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu jawabannya?
Oke, Bu Asih, monggo. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu Oke, monggo Bu Asih. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu dibuat dari siswanya sendiri, dari kata-kata siswa itu sendiri yang nantinya disepakati bersama dengan guru dan teman kelasnya. Iya. Sedangkan peraturan kelas itu seakan-akan yang membuat itu gurunya sendiri. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asih. Memang betul sekali bahwa keyakinan kelas itu dibuat itu dari siswa. Jadi keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara siswa dengan guru itu menyepakati hal-hal yang positif dengan kata-kata juga yang positif. Sekarang ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini adalah nantinya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolahan, terutama di dalam kelas kita bersama murid-murid kita. Nanti kita bisa atasi dengan segitiga restitusi ini. Dengan ketiga tahapan ini, akhirnya 2 dari tahapan restitusi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dari validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan ke murid kita bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tiga restitusi saya bersama murid pada saat murid saya ada masalah.
yang sampai menduga menjadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang tidak disepakati tadi? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu pelajari? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik. Menurut kamu penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih santai. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah yang tadi? Yang seperti itu, saya akan lebih sabar dan akan memahami kepada saya tidak ada yang saya akan melakukan kepada guru kelas. Tepat sekali tindakannya Mustafa. Tetap semangat ya Mus. Jadi kalau saya senang terima kasih, bisa silakan kembali ke kelas. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya yang ada masalah. Tadi dia mengerjakan tugas-tugasnya tapi selalu dicontek sama temannya. Nah, nanti Bapak Ibu apabila ada permasalahan yang sedemikian seperti di video atau permasalahan yang lainnya, Bapak Ibu bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi tadi. Nanti kita akan menemukan solusinya bagaimana antara tahap penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu pemaparan dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Untuk terakhir kalinya saya mau berpantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang pantun, bilang cakep seperti tadi, ya. Ibu Eri pergi mengaji, pulang-pulang membawa bungkusan ketupat. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga pulang membawa manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, untuk sesi tanya jawab pertama dengan saya dulu, ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Ibu Minhatun Saniyah SPD, silakan. Silakan dulu. Silakan dulu. Saya ingin bertanya Bu, apakah boleh seorang guru memiliki lebih dari satu posisi kontrol? Ya, langsung saya jawab, ya. Untuk idealnya, ya, idealnya seorang guru itu menerapkan satu posisi kontrol saja ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Dan posisi kontrol yang dianjurkan seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu posisi kontrol sebagai
manajer, atau kalau tidak juga sebagai pemantau ya. Dua itu adalah posisi kontrol yang sangat diharapkan dimiliki kita sebagai seorang guru. Paham nggih, Bu? Iya, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya Ibu Roro, silakan Bu Roro. Pertanyaannya, bagaimana strategi kita dalam membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih atas pertanyaan Ibu Roro, SPDI ya. Untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita tidak memerlukan tidak cukup hanya dengan satu strategi saja ya. Ada beberapa strategi yang harus kita terapkan. Di antaranya yang pertama itu harus menerapkan dulu, mencari dulu visi sekolah yang kita harapkan itu yang seperti apa ya. Kita harus mencari tahu dulu, kita ingin visi sekolah ini seperti apa sih, kedepannya ini seperti apa, menghasilkan murid-murid yang seperti apa, itu harus jelas dulu ya. Visi sekolah itu harus jelas dulu, dan untuk mewujudkan visi sekolah tersebut harus adanya strategi yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif antara warga sekolah, yaitu baik dari Bapak pimpinan ya, Bapak pimpinan sekolah kita maupun Bapak Ibu Dewan Guru serta murid dan orang tua murid ya. Harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi yang efektif untuk membangun budaya positif demi mewujudkan visi sekolah tersebut. Dan yang terakhir, karena kita sebagai seorang guru, kita harus memberi contoh terlebih dahulu, memberi suri teladan terlebih dahulu bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana anak didik kita mau membangun budaya positif jika kita sendiri sebagai role modelnya ya, panutannya belum melaksanakan budaya positif itu sendiri. Jelas Ibu Roro? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Mif, monggo Pak Mif. Pak Miftahudin, SPD, SD. Terima kasih. Untuk Ibu Inci Trinisi, saya ingin menanyakan, mengapa kita perlu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Miftahudin, SPD, SD ya. Mengapa sih kita kok perlu menerapkan segitiga restitusi sebagai seorang guru jika ada masalah? Ya, yang pertama karena segitiga restitusi itu adalah proses menstabilkan identitas murid dari orang-orang yang gagal, karena kesalahannya menjadi orang-orang yang berhasil menemukan solusi dan menjadi perbaikan bagi dirinya sendiri. Contohnya tadi ya, seperti sudah ada di video tadi, anak yang tadi terlambat terus, kalau kita terapkan segitiga restitusi pasti kejadiannya tidak akan seperti itu ya. Kita harus mencari tahu dulu, diskusi dengan siswa, kita menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa kok kamu terlambat terus ya? Apa yang menjadikan kamu kok bisa terlambat terus? Alasannya apa? Pasti ada alasannya ya. Kita cari tahu dulu, kemudian kita diskusikan sehingga siswa bisa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Jadi siswa dituntut untuk mandiri, menemukan solusi. Oh, karena saya itu nonton HP terus Bu, lihat TV terus sampai malam. Nah, kamu tahu kan kesalahan kamu di mana letaknya. Sekarang cari solusi biar kamu tidak terlambat lagi. Bagaimana nonton HP-nya, bagaimana nonton TV-nya, kan seperti itu. Nah, itu maksud dari segitiga restitusi, membentuk pribadi yang gagal menjadi pribadi yang berhasil akan identitas dirinya. Paham, Pak?
Miftahuddin, ya alhamdulillah kalau jawaban saya sudah membuat paham Bapak dan Ibu guru. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya saya serahkan ke Ibu Widiana Liasanti. Terima kasih. Saya lanjutkan sesi tanya jawabnya ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Bu Ani, monggo. Monggo. Bagaimana peran guru untuk mendukung budaya positif di sekolah? Terima kasih pertanyaannya Bu Hani ya. Peran guru di sini adalah sebagai sentral yang mendukung dan mempromosikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian seorang guru itu adalah menjadi teladan bagi anak didik kita untuk memberikan contoh yang baik dan juga mendorong kerjasama antara murid dengan guru, berkomunikasi yang terbuka sehingga anak didik kita itu merasa nyaman di dalam kelasnya, merasa nyaman dan aman, tentram, senang belajar di dalam kelas, sehingga murid itu merasa termotivasi dalam belajarnya, dan guru juga menumbuhkan rasa yang baik dalam budaya positif yang dapat membawa dampak yang sangat luas kepada sekolahnya. Itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami, Bu Hani? Sudah jelas? Jelas, terima kasih. Ada pertanyaan lagi berikutnya? Oke, monggo. Bu Yani, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, Senang. Suciani. Jadi SD pertandingan 3. Masya Allah. Setelah saya ikuti presentasi ibu-ibu yang mereka izin bertanya ya Bu ya. Iya, Saya akan menanyakan gini. Dari tadi ada namanya budaya positif kata ya. betul. Apa sih definisi budaya positif yang berpihak pada peserta didik ya, yang khususnya ada di sekolah Bu. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Yani. Izin menjawab nggih, Bu? Definisi dari budaya positif yang berpihak kepada murid ya, Bu. Budaya positif di sini yang berpihak kepada murid itu yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan budaya positif itu sendiri yang baik, yang mendapat dukungan serta menghargai keberagaman yang ada di sekolahnya dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya untuk berkembang dalam hal pembelajaran itu dengan lebih luas lagi. Itu penjabaran jawaban dari saya. Apakah bisa diterima Ibu? Ya, sangat diterima Ibu. Ya, terima kasih sekali Ibu Yani. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Monggo. Oke, monggo. Bu Lia, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya hanya sedikit bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi tentang kebutuhan dasar siswa. Pertanyaan saya itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid dalam pembelajaran? Itu saja. Sekian, mohon. Oke, matur nuwun pertanyaannya Bu Lia.
Jadi kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid dalam pembelajaran? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang siswa itu adalah kebutuhan yang pertama adalah kasih sayang. Di mana murid-murid kita, apalagi kita mengajar SD itu kita memang murid kita sangat butuh sekali kasih sayang dari orang tua. Kalau di sekolahan juga anak-anak sangat butuh sekali kasih sayang dari seorang guru. Yang kedua adalah kebutuhan rasa ingin diterima. Yang rasa ingin diterima di sini adalah mungkin murid-murid itu pengen merasa diterima di kelasnya, iya, diakui, betul sekali Bu Yani. Nah, dengan temannya juga dia pengen diakui atau pengen diterima oleh teman-temannya yang ada di kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Ini yang paling disukai oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu pengen bebas dalam belajar. Bebas dalam belajar dalam artian anak kita itu bebas berekspresi. Ingin mengembangkan bakat minat yang dimiliki oleh siswa tersebut agar bisa berkembang. Gitu, Bu Lia, bisa diterima jawaban saya? Oke, matur nuwun. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menjawab dari umpan balik dari kami. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke MC kembali. Monggo. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang saya hormati, usai sudah acara pada hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kesepakatan kelas, ya. Di mana di dalam kelas itu harus ada kesepakatan yang harus disepakati bersama, ya. Nah, kamu kelas 6 harus punya sepakat, Bu, nanti di kelas saya harus punya kebersihan, Bu. Saya pengen kelas saya itu bagus. Nah, caranya bagaimana? Dengan melaksanakan tiket. Terus, apa lagi? Kerjasama, boleh. Ya, pokoknya di dalam menyepakati kelas, kesepakatan bersama itu dengan kata-kata yang positif, jangan yang negatif. Kalau positif berarti bagus apa tidak? Bagus. Ya, berarti kalimat-kalimat yang bagus yang kamu pengen melaksanakan kelas ini biar kamu nyaman, ya. Bu, saya biar di sekolah itu setiap hari selama belajar dengan teman-teman itu merasa nyaman. Nah, nanti kamu ide-ide kamu apa yang pengen disepakati di dalam kelas ini, ayo kita tulis bersama-sama. Tahu ya?
Oh ya, yang negatif itu jangan ditulis. Harus kalimat yang positif, tapi tidak boleh dengan kata tidak. Contohnya, Tidak boleh terlambat. tidak boleh terlambat. Jangan pakai tidak boleh terlambat. Berarti harusnya apa? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Pinter. Ya, tepuk tangan bagi. Apa lagi? Betul? Betul yang contohnya apa? Memberikan kelas. Ya, berarti melaksanakan piket bersama-sama. Terus apa lagi? Kerjasama. Disiplin dalam hal apa? Apapun. Semuanya. Ya, itu kesepakatan yang nanti kalian tulis. Ya, kalau sudah ditulis, nanti guru lihat antara temannya dengan teman yang lain ada yang sama tidak. Kalau ada yang sama, kita ambil yang berbeda lagi. Ya, nanti kalau sudah antara teman yang satu, teman yang lainnya merangkum menjadi satu kesepakatan yang harus dilaksanakan di aturan kelas 6. Sudah paham? Ada yang masih bingung mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Berarti kesepakatan kelas adalah aturan yang positif yang harus dilaksanakan oleh kelas 6 itu sendiri dan tidak boleh dilakukan. Bisa ya? Bisa. Yuk, nanti ibu bagi kertas untuk kamu menulis apa isi kesepakatan kelasnya. Satu anak menulis satu jawaban. Ya, jawabannya, Bu, saya pengen kelasnya yang bersih. Berarti tulisnya nanti kebersihan. Bu, saya pengen biar saya berangkatnya itu tidak terlambat. Berarti apa yang tulisnya? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Nah, nanti guru bagi kertasnya satu-satu, kemudian kamu menulis satu sama lainnya sendiri. Saya guru bagi, ambil pulpen ya. Nah, ini guru bagi kertas, nanti satu anak guru kasih satu kertasnya. Nanti silakan kamu tulis kesepakatan yang pengen kamu sepakati di dalam kelas kamu. Ya, ini dibagi kertasnya. Oke. Murahnya enak banget. Kalau sudah, silakan hasil tulisan kesepakatan kalian silakan ditempel di papan yang ada di depan yang sudah ibu sediakan. Silakan. Yuk, lagi lanjut. Yuk, terus anak-anak, terima kasih sudah menuliskan kesepakatan kelas yang kamu tuliskan. Coba ibu pilih. Ada yang disiplin, gotong royong, kebersihan, ada disiplin, kebersihan, buang sampah pada tempatnya, berangkat tepat waktu, piket, kerjasama, belajar dengan rajin. Disiplinnya ada dua, ibu ambil satu karena sama. Piket, gotong royong, kebersihan, buang sampah, berangkat tepat waktu, belajar dengan rajin. Ya, berarti yang hanya sama adalah satu. Kesepakatan yang sudah kalian tuliskan adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah disiplin, gotong royong, kebersihan, piket. Piket apa ini? Piket kelas ya.
buang sampah pada tempatnya, berangkat tepat waktu, kerjasama dan belajar dengan rajin. Ya. Terima kasih. Ini adalah kesepakatan kelas 6 yang harus dilaksanakan oleh kalian semuanya. Ya. Yang harus dilaksanakan oleh kalian semuanya. Ya. Nah, kesepakatan ini kita ambil keputusannya bersama-sama, kamu sendiri yang menentukan. Terima kasih. Sudah ada kesepakatan kelas dan sudah menuliskan. Nah, sebagai buktinya nanti kalian harus ada tanda tangannya sebagai bukti kalau kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelasnya. Nanti maju tanda tangan di depan kesepakatan kelas. Ya, silakan mulai dari Bayu. Makan di situ. Yo, ya, terima kasih. Cinta, berarti nomor 2 cinta. Yuk lanjut. Sini. Yuk, Iwan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayu Saputra dari SD Petunjungan 02 dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustalifah Isnani Rahmadani dari SD Negeri Petunjungan 2, saya kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Rusadikin dari SD Negeri Petunjungan 2 dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulida dari SDN Petunjungan 02 kelas 6. Sangat senang. Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Buat kita dapat menghargai orang lain. Membuat kita disiplin. Membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.